Salam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nih Pak, kalau udah masuk juga, mari kita bisa mulai. Monggo Pak. Alhamdulillah. Hmm. Fokus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba Wajibna Raditu billahi billah. rabban wa bil islami dina wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. wa Nabi bi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyya wa rasulah. rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana Rabbana zidna zidna ilman ilman nafi'an nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna warzuqna fahman fahman wasi'an. wasi'an. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin Allahumma Allahumma rzuqna rzuqna fahman fahman nabiyyin nabiyyin wa hifdzal mursalin wa wa hifdzal hifdzal mursalin mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilham wa al hilmal malaikatil malaikatil muqarrabin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya birahmatika ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Baik, kalau tidak salah kemarin kita bahas yang apa namanya ya. Ya, Sudah kita ini bahas ya. Oke. ada ilah di Mhm. setelahnya. Jadi Harf in nafi. itu paling tidak kita sudah mengenal 4 macam in. Ya. Yang pertama, tapi semuanya keempat-empatnya itu kebetulan statusnya adalah harf semuanya, jadi tidak ada yang lain. Jadi in itu pasti harf, cuman harfnya apa, fungsinya apa, maknanya apa, itu macamnya ada sekitar 4 yang sudah kita kenal. Yang pertama adalah harf syarat, di mana ketika dia harf syarat, kalau secara makna artinya jika, kemudian secara pengaruh dia akan menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yang kedua, in, in yang kita kenal adalah harf nafi. Harf nafi ini bisa nempel kemana-mana, maksudnya bisa terjadi pada jumlah fi'liyah maupun pada jumlah ismiyah. Kemudian secara makna ma yang nafi ini tentu dia akan bermakna tidak, tapi dia pasti membutuhkan ciri apa ciri ma yang nafi. Satu hal yang pasti, kalau ma itu pasti nafi apabila diikuti oleh ilah. Hmm. Ya, ada ilah. Itu sudah pasti. Nah, yang kedua itu ya kita butuh ini ya, butuh sedikit feeling juga. Biasanya ma, tapi ini tidak pasti ya. Ini ma diikuti fi'il madhi biasanya. Ya, fi'il madhi. Karena juga fi'il mudhari juga. Artinya ini akan membutuhkan ilmu cocokologi ya. Jadi kalau cocok tidak ya kita artikan tidak. Kalau ma-nya cocoknya ke artinya apa? Sorry, in ka oh bukan maaf. Jadi in yang artinya maaf saya keliru dengan ma ya. Jadi kalau in yang artinya tidak itu cirinya ada ilah. Udah itu aja, nggak usah yang lain. Kalau Ya. in artinya tidak itu cukup ada ilah. Kemudian in yang ketiga itu dinamakan harf ghayah. Jadi harf ghayah ini secara mempunyai arti meskipun. Nah, nomor 3 ini yang ghayah ini secara pengaruh mirip sama seperti syarat.
dia menjazmkan, cuman bedanya kalau yang syarat yang pertama tadi itu menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus karena yang pertama sebagai fi'il syarat sebab dan yang kedua adalah sebagai jawab syarat atau akibat. Nah, pada in yang ghayah itu tidak punya jawab. Jadi dia hanya menjazmkan satu fi'il saja. Karena fi'il yang kedua nggak ada. Jumlah berikutnya nggak ada. Ya. Yang keempat adalah in yang bermakna sesungguhnya atau sungguh. Di mana in yang keempat ini sebenarnya adalah perubahan dari inna. Oh, Pergeseran dari inna. Yang tadinya inna kemudian menjadi in. In namanya al-mukhaffafah. In yang disukunkan. Ya, yang menggunakan sukun. Jadi tidak menggunakan tasydid lagi, tapi menggunakan sukun. Jadi kalau sudah ketika masih berbunyi inna, ya dia dibilangnya mabni fathah. Tapi kalau sudah berbunyi in, ya dia harus diistilahkan dengan mabni sukun. Tidak Oh, lagi, seperti soal yang keempat ya, Pak. tidak lagi mabni fathah, tapi sudah mabni sukun. Karena mabni itu asal terlihat. Yang keempat tadi namanya apa, Pak? Harf apa, Pak? Yang keempat. Mukhaffafah, in. Mufok. Dia namanya In harf taukid. al harf mukhaffafah. taukid, Nah, harf ada. taukid Dia namanya. harf taukid. Dia tetap Harf namanya harf taukid. taukid, cuman disukun, tidak lagi ditasydid. Jadi namanya tetap harf taukid, ya kan? Tapi dia tidak lagi menggunakan tasydid, tapi menggunakan sukun. Yang tadinya inna menjadi in. Hmm. Nah, perubahan tasydid menjadi sukun itu tentu membawa dampak pada in yang tadinya asalnya inna. Ketika masih berbunyi inna, maka inna itu eh, masih harus dipenuhi kebutuhannya, yaitu isim inna dan khobar inna. Jadi harus dipenuhi kebutuhannya inna itu. Oh, Mana isim inna, mana khobar inna. Hmm. Tapi kalau sudah berubah menjadi sukun, makna tetap. Tapi kebutuhannya sudah berubah. Jadi kalau sudah bersukun, sudah berharokat sukun, sudah mukhaffafah, itu kebutuhannya tidak ada lagi, tidak butuh, ya, isim in korban tidak inna. tidak perlu dipenuhi kebutuhannya karena memang sudah tidak berfungsi lagi untuk menasabkan atau merofakkan. Jadi yang Hmm. dipertahankan hanyalah makna, ya sungguh. Hmm. Ini contoh kalimatnya gimana, Pak, yang keempat ini? Sudah dikirim belum kemarin? Terus kemarin sudah saya kirim belum? Belum, Belum, Sudah, belum. tapi sudah pernah kita singgung belum? belum, Nggak tahu. Yang in yang belum, sukun, in yang mukhafafah sudah? belum. Belum. Belum, Pak. Oh ya udah nanti dibagi ya. Ini Jadi di soal yang keempat sepertinya ada. Nanti Asik. nanti dikirim aja Pak Ustadz atau ya, pada saat ketemu di touch lagi aja. Dikirim aja kali ya. nah jadi ini materinya seperti ini sudah belum? Belum. 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 Oh, belum ini. Nah, jadi jadi in al mukhaffafah itu yang tadinya inna. Jadi in al mukhaffafah itu artinya disukunkan ya. Di Ya. ya kalau secara harfiahnya dia Dimatikan. artinya yang diringankan bacanya. Oh, Diringankan bacanya itu asumsinya begini. Kalau tasdid itu berat, kalau sukun itu ringan. Kalau inna itu kan berat tuh. Tapi kalau in ringan. Cara bacanya sudah beda. Iya. Oh, kayak misalnya ina atau ina itu berarti yang berat ya, Pak Ustadz. Ya, pokoknya semua yang bertasdid itu berat. pokoknya yang tasdid itu adalah Makanya berat, namanya mutlaqal ya Pak ya. jadi ya Mutlaqal, jadi mukhaffafah. mukhaffafah itu istilahnya ya istilah Hmm. lain dari yang disukunkan gitu ya. Iya. Hmm. In al mukhaffafah adalah in yang berasal dari inna. Ya. Maksudnya dia bertasdid. Tasdid. Ya. Yang bacaannya diringankan. Diringankan itu berarti tanpa tasdid dan tidak lagi mempunyai isim dan khobar. Oke. Jadi nggak ada Ini lagi jadi isim inna, khobar inna nggak ada. Nggak usah dicari. Karena sudah nggak butuh lagi. Dan kemudian ya, cirinya itu ada dua. Kalau untuk membedakan in yang seperti ini nih dengan in Ya. yang lain, in yang syarat, in yang nafi, in yang ghayah,
cirinya pertama, dia diikuti oleh fi'il yang bisa merubah mubtada khobar. Kita tahu bahwa mubtada khobar itu pada awalnya adalah rofa dan rofa. Iya. Ada rofa, khobar itu juga rofa. Tapi kalau sudah dimasuki fi'il seperti kana dan teman-temannya, maka tidak lagi rofa-rofa, tapi menjadi rofa nasob. Nah, itulah kemudian kana dan teman-temannya itu juga diistilahkan dengan fiil-fiil yang bisa merusak tatanan mubtada khobar. Oh, karena dia nasab dan rofa. Ya, artinya rofa-rofa menjadi nasab rofa kan gitu. Iya, iya. Nah, kemudian ada lagi fiil yang lain, kelompok yang lain selain kana, yaitu dhanna. Nah, kelompoknya dhanna ini juga bisa merubah tatanan mubtada khobar. Yang tadinya mubtada khobar itu rofa dan rofa, maka kalau sudah kemasukan dhanna, maka menjadi nasob dan nasob. Oh, Kalau inna kan nasob rofa. Iya, Kalau nasob dhanna rofa. itu nasob dan nasob. Kalau kana jadinya Rofa dan nasob. rofa dan Rofa dan nasob. rofa Rofa dan nasob. Kalau rofa dan inna, nasab. Yang ini nasab kalau dan nasab. inna, Oke. sorry. Kalau inna, Kalau nasob dan kita rofa. urut dulu ya. Jadi kalau kana, kalau tadinya mubtada khobar itu rofa dan rofa, Ya. kemudian kalau dimasuki kana menjadi rofa nasob. Rofa nasob. Kalau dimasuki inna, nasob rofa. Nasob rofa. Kalau dimasuki kana, maaf, kalau dimasuki dhanna maka menjadi nasob nasob. Iya, iya. Nah, kenapa di sini inna tidak kita bahas? Karena inna itu harf. Sedangkan syarat pertama untuk in al-mukhaffafah itu harus diikuti oleh fi'il. Oke. Ya, jadi yang bisa mempengaruhi kana itu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok kana, yang kedua kelompok inna, yang ketiga kelompok dhanna. Nah, dari 3 kelompok ini yang fi'il itu cuma 2, yaitu nomor 1 sama nomor 3. Yaitu kana dan kelompoknya itu fi'il, dhanna dan teman-temannya itu fi'il. Yang inna ini harf semuanya. Jadi nggak masuk dalam pembahasan ini. Jadi hanya praktis hanya kana dan dhanna saja. Oke. Terus istilahnya pun sedikit berbeda. Kalau kana, ya kan, masuk pada mubtada khobar. Yang tadinya mubtada khobar itu rofa dan rofa, kemudian menjadi rofa dan nasob. Maka yang rofa itu dinamakan isim kana, yang nasob itu dinamakan khobar kana. Ya. Ya kan? Begitu juga kalau inna pun begitu kan? Kalau yang nasob itu isim inna, yang rofa itu khobar inna. Tapi berbeda dengan zona dan teman-temannya. Kalau zona dan teman-temannya itu masuk pada mubtada khobar, iya. Yang tadinya rofa-rofa, iya. Tapi begitu ada zona, nasob-nasob. Tapi istilahnya sedikit berbeda. Kalau tadi tetap kita istilahkan isim kana, khobar kana, isim inna, khobar kana. Kalau zona, mubtada'nya disebut maf'ul bih pertama, khobarnya disebut maf'ul bih kedua. Itu istilahnya. Nasab-nasab ini maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Oke. Nah, jadi maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Ya, Ya. itu sedikit melebar sedikit, tapi fokusnya adalah bahwa untuk memahami, untuk membedakan in mukhaffafah itu ada cirinya. Yang pertama harus diikuti oleh fiil-fiil yang merusak mubtada khobar. Berarti secara tidak langsung kita mau mengatakan bahwa setelahnya in mukhaffafah ini selalu kana atau teman-temannya atau zona dan teman-temannya. Itu pasti. Yang kedua, pada khobarnya atau yang pada khobarnya nanti ada lam, namanya lam fariqoh. Jadi lamnya ini bukan lam taukid, bukan harf taukid, tapi namanya fariqoh. Fariqoh itu pembeda. Ya, fariqoh itu artinya pembeda. Contohnya ada di bawah. Nah, ini kebetulan wa in kana ashabul aikati la zalimin. Isimnya kana adalah ashabu. Nah, khobar kana adalah zalimin. Nah, di sini dikasih lam. Nah, ini namanya lam fariqoh. Lam fariqoh itu tidak perlu diartikan. Fariqoh itu artinya pembeda. Jadi, lam yang membedakan bahwa in ini adalah mukhaffafah yang berbeda dengan in yang lain. Nah, itu namanya lam fariqoh. Itu kalau di puisi kayak prosa gitu kali ya. Dia hanya ciri-ciri aja.
yang Iya mana ya. bawain itu adalah artinya sungguh. Wa in kanat lakabiratan. Nah, kadu ini ya juga temannya tetangganya kana ya, kada. Kalau wajada itu kelompoknya zona. Ya. Kalau wajada itu Nasab dan kelompoknya nasab. zona. Ini nasabnya Maf'ul aksaro, berarti. Oh ya, iya. ini aksaro, dan yang kedua adalah fasikin. Jadi Ya. menyebutnya Mau aksaro Pak itu. Ustadz ini Iya, kertasnya nanti ini pasti, mau. nanti insya Allah. Jadi aksaro itu adalah maf'ul bih pertama, dan fasikin itu adalah maf'ul bih yang kedua. Kedua. Nah, ketika yang kedua itu dipasang lam. Ini namanya lam fariqoh atau harf fariqoh, pembeda. Nah, jadi sekarang kalau pada Ini pure harf nafi karena cuma ilah. nah, kalau ini berarti harf innya harf apa? Harf Nafi. 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 Karena ada ilah. 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 Oke, yang kedua apa huwa? Huwa isim domir. Isim dhamir baris Mutasil. munfasil. Munfasil. Karena sendirian. Kemudian nomor 3 ilah. Ilah harf. Harf apa? Istina. Istisna. Kemudian nomor 4 Isim. Isim. isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Iftara. Fi'il madi. Fi'il madhi ikut wazan. Wazan if'ala. Ifta'ala. If'ala. Ifta'ala. Kemudian nomor 6 ala. Hafjar. Kemudian nomor 7 Isim Allah. mufrad. Isim mufrad. Kadiban. Isim mufrad. Isim mufrad. Wawunya. Harf Istinaf. atau Harf isti'naf juga boleh. Isti'naf juga boleh. Kalau isti'naf berarti kalimat baru. Kalau atof dia atofnya antar jumlah bukan antar kata ya. Oh ya, kemudian tidak. Harf nafi. nafi apa cirinya? Cirinya diikuti Di belakang. Diikuti oleh bi isim, betul. diikuti isim dulu, baru kemudian ada Oh iya. Oh iya Bi. isim. diikuti oleh isim dan ada b-nya di belakang. Kemudian nomor 11. Isim domir. Domir baris Munfasil. Munfasil. Kemudian nomor 12 lamnya Harf. harf apa? Ini ya. Sungguh ya. Apa sih? Oh, kan ini harf jar ini. Oh, itu hafjar. Oh, Ya, jadi kalau ada la itu nyambung ya. kalau diikuti oleh domir itu pasti jar. Ya. Lana, lakum, kan. Kemudian nomor 13 hu. Isim domir. Domir. Baris muttasil. Fasil. Nomor 14 Harf zaidah. harf jar zaidah. Nomor 15 mukminin. Isim apa? Isim muzakkar. Jamak mudzakkar. Jamak muzakkar. Baik, kemudian shadiq al-wa'd, orang yang benar janjinya. Teman yang setia. Shadiqul wa'di. Bukan, kalau teman tuh shadiq. Oh. Yang panjang dalnya. Kalau yang panjang dalnya itu teman, shadiq. Oh. Kalau ini shadiq, orang yang benar, orang yang jujur. Oh, orang yang benar. Kayak Nabi Muhammad gitu ya? Itu siddiq, beda lagi. Oh, beda lagi. Nah, oke. Shadiq al-wa'd, rafa mufrad. Bacanya Shadiqul wa'di. Shadiqul wa'di. Kalau jar Shadiqil wa'di. Shadiqil wa'di. Kalau nasab Shadiqul al-wa'di. Sekarang 2 rafa. Shadiqah. Aha. Kalau jar sama nasab Shadiqai. shadiqain. Koyil. Salah harokatnya. Shadiqah. Ya, shadiqain wa'di. Baik. Wa'di. Sekarang kalau jamak mudzakkar rafa. Shadiqul wa'di. Shadiqul wa'di. Kalau jar sama nasab Shadiqi wa'di. Shadiqi wa'di. Sekarang perempuan 1 orang rafa. Shadiqatil wa'di. Shadiqatul wa'di. Wa'di. Kalau jar
Sodiqatil Sodiqotil wa'di. Sodiqatil wa'di. Kalau nasab Sodiqatal wa'di. Sodiqotal Sodiqatal wa'di. Oh ya, salah ini. Sodiqata. Apa? Oke, sekarang dua orang perempuan. Rofa. Sodiqota. Sodiqatal wa'di. Kalau Wa'di. jar sama nasab. Sodiqotayil. Sodiqotal Tayyil. Fihi Wa'di. Sekarang jamak mudzakkar Rofa. Sodiqotu wa'di. Kalau jar Til. sama nasab. Sodiqoti wa'di. Oke, Til sekarang Sodiqoti wa'di. Ya. tasrif istilahi. Yang pertama ini warna keempat. Rumusnya IA. Iya. Kalau begitu fi'il madinya berbunyi Habito. habita. Mudhari'nya Yah. Batu. yahbatu. Nahinya La tahdat. oke. Fi'il amarnya Ikhbat. ya, Bato. isim fa'ilnya Habitu. Habitun. Habitun. isim maf'ulnya Mahbutun. Mahbud. isim zaman atau makan. Mahbatun. Oke, sekarang pola satu rumusnya Au. Oke, fi'il madinya berbunyi Hadasa. mudhari'nya Da. Dusu. nahinya Lat. La tahdus. Dus. Oke, fi'il amarnya Dus. Dus. isim fa'ilnya Hadisun. hadithun. Isim maf'ulnya Mahdusun. oke. Isim zaman makan. Mahdatun. Mahdatun. Oke, sekarang pola dua rumusnya Ai. AI, betul. Kalau AI. begitu fi'il madinya berbunyi Alaqo. mudhari'nya Yahliku. yahliku. Nahinya jangan La tahlik. tahliq. Fi'il amr Halikun. halikun, isim fa'ilnya ihlik ya, halikun. Ihlik. Ihlik. Halikun. Terus isim maf'ulnya Mukhalukun. Mahlukun. yang pakai H ya. Oh. Ingat, ini Mahbutun. pentingnya makhraj ya. Kalau ha mahlukun dengan kho makhlukun itu artinya berbeda. Beda nih. Kalau pakai kho makhlukun artinya yang diciptakan, maksudnya makhluk. Iya. Oh. Kalau mahlukun pakai ha itu yang dicukur. Oh, yang Oh. Oh Jadi gitu ya. jadi makhraj itu penting. Ya. Oke, sekarang isim zaman makan. Mahlikun. Mahlikun. Baik, sekarang kalau ada bentuk begini, berarti fi'il madinya apa ini? Nah itu. Fa'ala. Fa'ala. Nggak ada tasdid, nggak ada tasdid. Nggak ada tasdid ya. Jadi apa? Kalau nggak ada Kalau nggak tasdid ada jadi tasdid berarti fi'il madinya jangan ambil yang tasdid, tapi kan gini, kalau ini kan pasti empat Af'ala. huruf ya kan. Jadi 4 huruf itu pilihannya cuma 3. Kalau nggak tasdid, alif atau hamzah. Nah, kalau tasdid itu biasanya kelihatan di mana-mana. Oh, Kalau iya. alif pun kelihatan di mana-mana. Tapi kalau hamzah itu biasanya ada yang dibuang ketika dia menjadi isim fa'il, isim maf'ul, ya kan gitu kan? Oke. Kalau begitu fi'il madinya adalah Pak Ustadz. ya Af'ala. 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 Ahbata berarti kan? Jadi harus ambil itu. Kalau tasdid nggak ada, alif nggak ada, itu pasti af'ala. Sekarang fi'il mudhari'nya apa? 4 huruf. Yuhbitu. Yuhbitu. Nahi jangan La tuhbitu. la tuhbitu. Fi'il amr. Asbitu. Ahbita. Masdar. Masdarnya islama ini berarti. Isbatun. Oke, ihbatun. Kemudian isim fa'ilnya. Isim
Failnya muhbitun, Oke. Isim maf'ul, isim zaman, isim makan begitu. muhbatun, Mubat. Ya, muhbatun. Huruf aslinya adalah ahabba. Ba. hmm. Oh. Sekarang kalau ada begini. Nah, ini ada alifnya kan? Ya, Nah, berarti wazannya apa? Fa'ala. fa Ala. Fa'ala. Kan? Berarti fi'il madinya berbunyi hadasa, Ada. hadasa. Mudhari'nya? Yuhadis. hadisu, Oke, nahinya la Tuhadis. la la tuhadis. tuhadis, Oke, terus fi'il amrnya. hadis. Oke, masdarnya. Nah, ini Muhadis. muhasabah ini ya, muhasabatun, Hmm. muhadasatun, Oke, muhadatsatun. Isim muhadisun, isim maf'ulnya. Muhadas. muhadasun, Huruf aslinya. hadasa, Dosa. Oke, sekarang ada bentuk begini, kira-kira fi'il madinya wazan apa ini? tafa'ala, Oke, ada apa-apanya. Kalau tak awalannya tak itu dua pilihan di tengahnya, bisa alif, bisa tasdid. Kira-kira ini tasdid pakai ini, yang mana? Oke, tasdid. baik. Kalau begitu, fi'il madinya berbunyi Tahallaqo, Tahal. tahallaqo. Oh. Kemudian fi'il mudhari'nya yatahallaqu, ya tahallaqu, nahi, tahallaqo, tahallaq. Lat. Kemudian fi'il amr, marnya oh, tahalliqo, nahinya la tatahallaq. Kemudian fi'il amrnya tahallaqo, tahallaqo. Masdarnya masdarnya ya. Tahallukun. Makhluk ya. Ini tahallukun, tahallukun. Ya, tahallukun. tinggal di dhamma tengahnya. Iya betul. Kemudian isim fa'ilnya. Mutahallikun, Kemudian isim maf'ul zaman dan makan. tahallakun, Halakun. Tahallakun. Huruf aslinya adalah ha lam kof. ha, lam, dan qaf. Pak Baik. Ustadz, jadi Ya. yang soal yang ini, Pak Ustadz kalau ada tasdidnya pasti dikasih ya. Kan waktu itu pernah nggak dikasih, makanya saya agak... Kalau yang saya kasih hanya 4 huruf. Iya, kalau 4 Kalau huruf. 5 enggak, karena pilihannya jelas. Oh gitu. Oh, gitu. Oke. Kalau 5 huruf nggak saya kasih, karena kalau sudah awalannya tak, itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak alif pasti tasdid. Tapi kalau yang 4 huruf kayak gini nih, yang 4 huruf, kalau yang sudah jelas itu alif pasti nggak usah saya kasih ya. Tapi kalau yang 4 huruf antara af'ala sama fa'ala itu biasanya dikasih. Oh, oke. Karena ya biar tidak keliru gitu kan. Iya. Artinya kalau nggak ada tasdidnya berarti harus pakai af'ala. Iya, oke. Saya sering itu, ini Pak Ustadz mau menjebak. Tapi ini kalau ini aja lagi belajar aja ya. Artinya Ya. kalau di buku-buku yang berbahasa Arab tanpa harokat itu nggak ada bedanya itu. Iya. Jadi Iya. nggak dikasih tasdid pun nggak dikasih, meskipun Oh, itu bertasdid. Mm-mm. oh, Jadi kita sendiri yang harus gandeng kamus terus itu untuk membedakan, karena maknanya bisa beda loh, pakai tasdid sama enggak. Ya. Jadi kita ambil contohnya, konteks kalimatnya. Ya. oke. Baik, sekarang ada tahallaqo. Dia laki-laki 1. Kalau mereka berdua laki-laki maka akan berbunyi Tahallaqo, tahallaqo. Mereka laki-laki banyak. tahallaku, Tahallaqu, dia perempuan 1. tahallaqat, Tahallaqat, mereka berdua perempuan. tahallaqata, Tahallaqata, mereka banyak perempuan. Tahalakona. ana, Tahallaqana anta. tahallaqata, tahallaqatuma, Nah, ini enak pokoknya. tahallaqatum, Nah, tinggal nyamain. Di. Nah, kamu berdua, tahallaqatuma, kalian perempuan, tahallaqatuna, aku, tahallaqatu, kami. tahallaqatna. Nah, ini panjang. Kalau nggak panjang salah. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya dari tahallaqo. Ya talahaku, Ya tahal. ya tahallaku, Tahallaqu. Oke. Kalau mereka berdua, ya talahaqani, ya tahallaqani. Mereka banyak ya laki-laki. tahallaquna, Ya tahallaquna. Dia 1 orang perempuan. dia
Tatahallaku. Tatahallaku perempuan pakai tak ya. Kemudian mereka berdua perempuan. Tatahallaqani. Tatahallaqani. Kalau mereka banyak perempuan. Yatahallaqana. Oke. Yatahallaqna. Kalau kamu, anta. Satu laki-laki. Tatahallaku. Ya, tatahallaku. Kalian berdua laki-laki. Tatahallaqani. Tatahallaqani. Kalian banyak laki-laki. Tatahallaquna. Tatahallaquna. Kamu satu orang perempuan. Tatahallaqina. Tatahallaqina. Kalian berdua perempuan. Tatahallaqani. Kalian perempuan. Tatahallaqana. Tatahallaqna. Aku. Atahallaku. Atahallaqu. Nah, kami. Natalah. Natahallaq. Natahallaqu. Perintah untuk dia. Laki-laki. Litayahallaq. Liyatahallaq. Perintah untuk mereka berdua laki-laki. Liyatahallaqani. Nggak pakai Eko. nih ya, karena jazm dibuang nonnya. Kemudian perintah untuk mereka laki-laki. Liyatahallaqu. Perintah untuk dia satu orang perempuan. Litatahallaqa. Nah, perintah untuk mereka berdua perempuan. Litatahallaqa. Perintah untuk mereka banyak perempuan. Liyatahallaqana. Oke, perintah untuk kamu satu orang laki-laki. Ini tahallaqa. Langsung fi'il amar. Tahallaqa. Tahallaku. Ya. Kemudian kalian berdua laki-laki. Tahallaqa. Kalian banyak. Tahallaku. Nah, coba-coba untuk wazan tafa'ala itu ya. Kita harus waspada antara fi'il madhi sama fi'il amar. Coba. Ini sama dengan ini lah. Iya. Oh iya. Ya kan? Terus ininya sama. Tuh. Iya. Ini kalau nggak jeli bisa keliru. Iya betul. Untuk yang 5 huruf yang berawalan ta, baik yang bertasydid maupun yang ditambah alif. Iya. Itu fi'il amar sama fi'il madhi itu 11-12. Bahkan sama Iya. persis. Ya, untuk yang laki-laki. Baik, sekarang untuk perintah kamu satu perempuan. Perintah satu perempuan itu. Kamu satu orang. Kasih, iya. Ya. Iya. Ya. Ya. Bukan di depan, di belakang. Tahallaki. Iya. Tahallaki. Oh ya, Bukan iyanya di depan, iya. Begitu ditambah iya, di belakang. Oke, sekarang kamu berdua perempuan, sama kayak laki-laki. Ya, Sama persis, tahallaqo. Tahallaqo, sama persis. laki-laki. Kalau perintah itu nggak ada bedanya dua orang. Ya. Nah ini Kemudian, tahallaqana. tahallaqona. Baik. Ya. Nah, sekarang yang ini. Nah, ada in lagi nih kan? Oh iya, in kunna. Nah, ini termasuk in yang mana? Ini berarti Yang kanan, bukan. Yang ke 1, 2, 3, atau 4? Yang terakhir atau yang pertama? bentar, dia Terakhir. Ini adalah in yang terakhir. Yang in artinya jika, atau meskipun, atau tidak, atau sungguh. Sesungguhnya Nah, ini artinya. sungguh. Ya, coba kita pastikan cirinya terpenuhi atau tidak. Yang pertama, cirinya diikuti oleh kana atau zona dan teman-temannya. ya diin oleh Kunna. Nah, kunna itu kan dari kana kan? Oke. Iya. Iya. Kemudian yang di belakangnya harus ada lam fariqoh. Ada nggak? Iya adalah lagu. Ada. Ya, sudah. Lahum Ini artinya sungguh. Ya. Sungguh. Jangan semua in diartikan jika. Iya. Oh. Jadi Ya, harf taukid tetap. harf taukid ya berarti ya. Ya, cuman sudah mengalami ketidakfungsian untuk menasabkan dan merofakkan. Tapi maknanya tetap. Berarti yang keempat ya berarti ya. Yang model yang terakhir tadi yang Ya. kita bahas.
Oke, sekarang ada 8. Nomor pertamanya apa? In. 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 Yang keduanya apa? Kun. Kuna. Pun saja. Kun. Oh. Iya. Kemudian Ketiga nomor tiganya na. Nah, Nah, Oh gitu. Nomor 4, An. an, 5, 5 ibadati. ibadati. Nomor 6, kum, Aku kum. 7, 7-nya lah. 8. Ghafilina. Oh, filina. Nomor 1, in. In. Harf taukid. Al-taukid ya. Inna al-mukhaffafa atau in al-mukhaffafa. Mu'rab atau mabni? Mabni sukun. Ya, mabni sukun. Nah, selesai. Kemudian nomor 2, kun. Isim nakis. Fi'il Fi'il. nakis. fi'il madi nakis, Madi Fi'il nakis. madi nakis. Bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik ya. Iya. Kalau Iya. begitu mabni apa? Fi'il madi. Mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun. Nomor 3. Nah, Isim domir baris garis mutasil. mutasil, baris mutasil. Mabni. Mabni sukun. meskipun Mahal. Rofa. Kenapa? Karena jadi isim kana. Isim kana. Nomor 4. An. Harf. Harf. jar, Jar. Mabni. Jar ya. sukun, Kun. Kemudian yang ibadati. Isim. Isim mufrad. mufrad, Mu'rab mabni. mu'rab, Mu'rab. I'rabnya apa? I'rabnya jar, Rafa, nasab atau jar? Jar. jar. Kenapa Dijarkan jar? oleh an. Ana. Ini tandanya kalau dia jar apa? Kasroh. Kasroh. Kemudian nomor 6. Isim. In. Isim dhamir. Domir. baris mutasil, Baris Mutasil. mutasil. Mabni atau mu'rab? Mabni. mabni sukun, Mabni sukun. Mahal apa? mahal jar, Mahal jar. Karena sebagai Sebagai mudhof ilaih. mudhof oke, mudhof ilaih. Selesai. Nomor 7. Lam. lam, Itu lam itu nama apa? taukid tadi apa? Oh, lam nakiroh. Af. Ayo apa? Farizah, Af. Mafiroh. Ya, belum 5 jam. Farikoh. Apa? farikoh, Nah, farikoh. farikoh, Oh, farikoh. Mabni. Mabni fathah. Oke. Kemudian nomor 8. Isim. Isim. Jamak mudzakkar. jamak mudzakkar, Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Jar. nasab, Nasab. Nasab ya. Nasab. Kenapa nasab? Khobar kana. khobar kana, Karena khobar kana. Tandanya kalau dia nasab apa? Ya oke. iya, Tandanya. Ya. 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 Coba diartikan. Gimana ngartikan? Ini tadi artinya sungguh ya. Ya. Sungguh. Kunna adalah kami. Ya. Ini pengakuan apa namanya? Para berhala yang disembah-sembah kepada penyembahnya nanti di akhirat. Oh, dia Sungguh. ini ya melepeh gitu ya maksudnya. Ya, kira-kira gitu. Sungguh kami, ya kan, adalah orang-orang yang lalai. Lalai itu nggak ingat tuh, gitu kan? Nah, lalai itu ya nggak ingat an ibadatikum dari penyembahan kalian. Ya, Lalai apa Pak? lalai terhadap atau dari penyembahan kalian. Maksudnya gimana? Kata si orang-orang musyrik, kan dulu kami menyembah kalian. Enggak tuh, lupa tuh, gitu loh. Cuci tangan dia. Ya, cuci tangan. Sungguh kami lalai dari penyembahan kalian. Iya, Kami sungguh kami kami lalai terhadap atau terhadap dari penyembahan itu, an ibadatikum. Ya, lalai itu tidak tahu menau. Kami tidak tahu menau. Kami nggak pernah nyuruh kalian nyembah aku kok. Ya salah sendiri kalian nyembah-nyembah saya, nyembah-nyembah kami.
Berarti Yang itu mereka siapa tuh sih, Pak? bersandar Kami, kayak kami itu siapa sih, Pak, di situ? Kenapa? Maksudnya kami itu siapa Kami nih, itu Pak? para berhala yang disembah. Oh, emang berhala bisa ngomong nanti? Oh, Oh, bisa. Iya. Nah, berhala itu kan semuanya. oh, Berhala itu kan semuanya. Jadi semuanya baik orang maupun benda. oh, baik orang, baik duit maupun apapun Nah, yang membuat kita lupa ya. Sebagai Oh, saksi, sebagai saksi. iya. oh, Orang iya, iya, jangankan iya. jangankan berhala. Jari tangan kita aja bisa bicara. Iya, tangan kita, anggota kita semua kan bisa ngomong semua. Oh, Pokoknya Iya. di akhirat itu kayak film kartun lah pokoknya. iya, iya, iya. Kan film kartun kan semuanya ngomong kan? Iya. 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 Jadi kalau itu kejadian film kartun itu betul terjadi nanti. Semuanya bisa ngomong. Mulut Batu kita aja bisa dikunci ngomong. malahnya, Kak. Iya, batu aja bisa ngomong tuh. Jadi saksi. Semuanya yang akan jadi, semua yang ada di sekeliling kita itu akan jadi saksi. Berarti itu kalau orang yang aku pernah lihat orang yang sholat tuh terus dikasih batu itu batunya nanti ngomong nih Pak Ustadz. Itu orang Syiah itu. Lah iya, itu kan Nah, pada bawa batu gitu, batunya enggak, ya, ya diunjuk-unjuk nggak Menjadi apa-apa. saksi, dahinya. menjadi saksi. Keyakinan mereka itu. Kami Ya, tidak jadi nanti tahu. ini laptop kita ini juga bersaksi bahwa ini pakai belajar. Weh, HP Kayak Ya, nonton tak apa? aku pakai HP. Pakai nonton apa ya, Ya, Pak? pakai HP. Iya. Aduh, Ya. alhamdulillah buat teman Pak Hati-hati. Ustadz. Baik ya, jadi gitu ya. Jadi Lanjut. sesungguhnya kami berhala itu betul-betul tidak tahu menahu dari penyembahan kalian. Kami nggak mau tahu loh ya, gitu kan. Itu urusan kalian sendiri. Kenapa menyembah kami? Kami nggak nyuruh kalian. Iya. Jadi Berhala itu ya, berhala itu berhala. nggak mau disalahin juga, nggak mau Oke. disalahin juga. Allah juga kan paling paling tidak suka kalau disekutukan. Makanya berhala juga pada takut. Baik, sekarang ada wazan fa'alu. Palu, oke. Ada to, ghain, ya. Berarti bunyi asalnya apa? Togoyu. To, ghayu. Terus kolom sebelah kanannya itu bina. Bina apa ini? Kalau to, Binanya nakis yayi. nakis ya, i. Kemudian sirahnya, sirah itu bentuk. Ini fa'alu. Mudhohnya adalah fi'il madi Mati. Oke, aktif Maklum. fi'il madhi yang ma'lum. 3 huruf, 3 huruf. Jamak muzakkar. yang jamak Mereka. muzakkar mereka ya. Mereka. Baik, sekarang apa yang ada masalah apa di sini? Ada yu di akhir kata. Oh enggak, ini Wow. bentar. Ini Ada huruf sakit sebelumnya fathah, ya terus kan? huruf Jadi yang sakit itu sendiri hidup, gitu ya. hidup. Nah, Jadi bisa diganti dengan alif. oke, Kaidah jadi berapa? 1. Satu. Menjadi apa bacanya? Jadi bacanya Togo. 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 Oh. Nah, terus ada apa lagi? Ada 2 sukun berdampingan. Sukun Yang pertama berdampingan. di remove. Alif dan wawu kan? Ya, Nah, karena ada 2 sukun maka harus dibuat. remove. Maka Jadi menjadi togo 9. kaidah 9. Udah selesai belum? Sudah. Udah. Oke, sekarang yang berikutnya. Yuf'iluna. Kalau yuf'iluna berarti huruf aslinya adalah bunyi aslinya adalah Yutogiyuna. yutagiyuna. Binanya sama kayak tadi apa itu? Fi'il madi. Bukan bina. Nah, oh, Binanya sama nakis yai. Nakis ya i. Sifatnya. Nah, ini sifat bentuknya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Majhul. Fi'il mudhari. Bukan majhul, maklum tetap. Aktif. Oh, Ya, Aktif. ini tetap aktif untuk mereka laki-laki. Ya, 4 huruf. 4 huruf. Oke, sulasi mazid. Taunya Mazid 4 ya. huruf karena depannya yu gitu ya. Yu, ya. ya. Kemudian i. Kalau depannya yu, kemudian sebelumnya a itu berarti A itu majhul, pasif. baru pasif. Nah, Ya, kalau pasif itu bisa 3 huruf, bisa 4 huruf. ya, oke. Sekarang apa masalahnya? Masalahnya di akhir kata ada yu, ya, ada domah, dimatikan.
Mematikan. Kaidah berapa ini? 5. 5. Jadi bunyinya menjadi Yudhiyuna. nudriuna. Nah, terus ada masalah apa lagi? Ada masalah 2 sukun berdampingan. Ya, jadi Iu-nya sukun pertama ya-nya di remove menjadi pakai kaidah 9. Jadi yudhiyuna. yudriuna. Oke. Terus Yudhiyuna. sudah selesai atau masih ada lagi? Belum selesai. Apa itu? Karena ada i belakangnya waw mati itu susah ngomongnya iu Ya, susah. jadi Yudhuna. jadi disesuaikannya menjadi doma. Yudhuna. Oke, jadi doma. yudhuna. Ini nggak ada kaidahnya, selesai. Ya. Sip. Oh, udah itu aja. Ya. Al-Baqarah 132. 132. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oke. Coba kita sorot di tamutunna. Oke, tamutunna dulu ya. Salah Jadi tamutunna. tamutunna itu adalah fi'il mudhari kan? Ya. Ya. Kita tahu fi'il mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. Karena Iya. kita tahu bahwa fi'il itu kan ada 3 macam, ada fi'il madhi, mudhari, dan amar. Namun 2 fi'il itu mabni, yaitu fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni pasti. Iya. Nah, ya berarti yang mu'rab itu hanya satu-satunya adalah fi'il mudhari. Nah, pertanyaannya begini, bisakah fi'il mudhari yang mu'rab ini ikut-ikutan jadi mabni? Bisa. Bisa. Kapan? Kenapa? Belum tahu Pak Ustadz. Kamu berarti nebak, Dek. Ada yang jawabannya belum tahu, ada yang belum ingat, ada yang belum ketemu catatannya itu. Saya nggak ingat, Pak. Saya nggak ingat. Oke. Jadi ini berangkatnya dari bahwa fi'il mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. Oh iya. Ya, karena mu'rab maka bisa berkesempatan rofa, bisa nasab, bisa jazm gitu kan? Ya. Tetapi bisakah fi'il mudhari itu berubah menjadi mabni? Jawabannya bisa. Ya. Kapan dan apa yang bisa menyebabkan fi'il mudhari itu mabni? Yang bisa menyebabkan fi'il mudhari mabni itu ada 2 macam. Nih, Ya. catatan ini Oh sudah siap? iya, udah ada ini. Udah. Lupa aku. Fi'il mudhari itu bisa mabni asalkan ada disambung dengan sesuatu di belakangnya. Nah, sambungannya itu ada 2. Kalau yang pertama bersambung dengan nun taukid. Oke. Kalau nun taukid maka dia bisa mabni fathah. Mabni fathah atau maksudnya dengan istilah lain mabni dengan tanda nasabnya. Oke. Mabni dengan tanda nasabnya. Kalau bersambung dengan nun taukid. Non taukid. Yang kedua bisa mabni sukun. Kalau bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu adalah untuk nun menunjukkan jamak muannas. Nih contohnya. Kalau dia laki-laki yaftahu, kalau mereka perempuan yaftahna. Yang menunjukkan mereka perempuan mana nunnya ini? Ini namanya nun. Nun, iya. Oh gitu. Ya lupa. Ini Pak Ustadz Jadi- pernah nerangin Jadi nih yang dulu. nomor 1 tadi apa, Pak? Ya, Yang Ya. nomor 1 tadi? bentar kita matangkan nomor 2. Kalau nomor 1 itu agak sedikit rumit. Oke. Jadi Yang nomor 2 dulu. yang Oke. gampang dulu. Oke. Jadi bisa mabni sukun kalau bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu nun untuk jamak muannas. Nah, jamak muannas itu ada 2. Ada untuk orang ketiga sama orang kedua. Bisa untuk Ya. mereka perempuan, bisa untuk kalian perempuan. Jadi bisa Ya. yaftahna, bisa taftahna. Oke. Nah, itu ya. Jadi Ya. kalau untuk jamak perempuan. Jadi kalau misalkan pada kasus yaftahna ini yaftahna ini fi'il mudhari, nggak mu'rab, tapi mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena bersambung dengan nun niswah. Nun niswah. Nun niswah itu apa? Nun jamak muannas. Oh iya Jamak betul. muannas itu bisa untuk mereka yaftahna, bisa untuk kalian taftahna.
Oh ya. Berarti ini yang di kalimatnya yang di Al-Quran ini mabni sukun, Pak. Itu kan nun tasdid bawah. Sebentar, belum. Belum deh, sabar deh, Belum. sabar. Jadi ini mabni sukun ya benar ya. Jadi Ya, semuanya jamak muannas baik ya, kalian maupun mereka. Ya, mereka. cuma Iya, ada oke. dua aja. Iya, Nah, dua, sekarang betul. kita tarik ke nomor 1. Iya, oke. Nah, ini yang nomor 1 ini mabninya fathah Mm-mm. atau mabni dengan tanda nasabnya. Mm-mm. Itu kapan? Yaitu bersambung dengan nun taukid. Nun Nun taukidnya taukid mana? itu di belakang. Di belakang. Oh, berarti ini yang pertama, Ding. Non Bentar, taukid, deh. non Taukidnya taukid yang mana, Pak? itu, non taukid itu ada dua macam. Iya, Ada yang sakilah itu berat. takilah, tasdid, Nah, tasdid ini contohnya. oke. Ada yang khafifah ringan pakai sukun. Sukun. Yaftahan. Oh, Jadi bisa yaftahanna, bisa yaftahan. yaftahan, oke. Oke. Nah, kemudian nih, kenapa kita menggunakan istilah mabni fathah tapi pakai atau mabni dengan mabni. tanda nasabnya. Ya, Nah, kan kita gini, fi'il mudhari itu kan ada berapa macam? Fi'il ada tiga. Ada 3 macam, kan ada fi'il mudhari sahih akhir, ada Ayat mutal mutal akhir, akhir, ada afal af'alul khamsah. khamsah. Sekarang gini, kita fokus di 2 aja dulu untuk membedakan, sekedar membedakan. Kalau sahih akhir sekarang, katakanlah yaftahu. Kalau yaftahu itu kan rafa kan? Ya, Rafa. Kalau nasab jadinya apa? Yaf, eh, yaftaha. Yaftaha. Nasabnya pakai apa? Pakai fathah. Karena Nah, ada yang menasabkan. karena sahih akhir. Oh, Kenapa pakai fathah? Karena sahih akhir. Karena fi'il mudhari'nya sahih akhir. Oke, sekarang kita ambil contoh yang af'alul khamsah. Yaftahuna. Ya, Yaftahuna itu rafa atau nasab? Rafa. Tanda rafanya mana? Tanda rafanya mana? Ada wau. Bukan. Tanda rafanya mana? Oh, ini tetapnya nun. Tetapnya nun. Oke, sekarang kalau nasab bagaimana? Kalau nasab ya. Yaftahuna jadi hilangnya nun. Hilangnya nun. Membuang nun. Iya. Jadi yaftahu gitu ya. Iya, Oke, saya ulang. Kalau yang asli ini yaftahu rofa. Kalau Iya. nasab ininya Yaftaha. oke. Jadi yaftahu ini fi'il mudhari apa? Mutal akhir. Sohi akhir. Sohi akhir. Sohi akhir. Oke. Jadi ini rofa nih. Tanda rofanya mana? Tanda rofanya ada Lemah. Lemah. Karena sohi akhir. Oke. Kalau nasab Jadi bunyinya yaftaha. tanda nasabnya Pakai fathah. kenapa pakai fathah? Karena sohi. Sohi akhir. Oke. Sekarang fi'il mudhari af'al khamsah. Yaftahuna. Yaftahuna itu rofa atau nasab? Rafa. Rofa. Tanda rofanya? Tetapnya nun. Kenapa pakai tetapnya nun? Karena dia afal khamsah. Oke. Sekarang kalau nasab bunyinya bagaimana? Yaftahu. Yaftahu panjang. Ya, yaftahu. Oke. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya membuang nun. Kenapa buang nun? Karena dia afal khamsah. Nah, itu yang kita maksud mabni fathah kalau sahih akhir atau mabni dengan tanda nasabnya kalau apa namanya? Kalau dia afalul khamsah maka tidak mabni fathah tapi mabni membuang nun. Membuang nun. Oh. Gitu maksudnya. Oke. Oke. Sekarang kita contoh pakai tulisan manual. Ya. Mabni fathah. Mabni dengan tanda nasabnya itu membuang nun. Afal khamsah. Afal khamsah. Kita contohkan yaftahu.
Yaftahu. Kemudian di sini ada yaftahuna. Tadi kalau bertemu dengan nun taukid harus mabni apa? Harus mabni apa? Mabni yang atas fathah. Kalau bersambung dengan nun taukid, Mabni fathah. maka mabni fathah atau mabni menurut tanda nasabnya. Ya. Oke. Jadi kalau yaftahu kalau ditambah nun taukid maka menjadi Yaftahana. Tahanna. yaftahanna. Oke. Oh, berarti ini Kalau yang belakang itu artinya sungguh ya Pak Ustadz. Ya, Ntar nanti dulu deh, ini lagi jelasin ininya dulu. biar Jelasin apa? dirinya dulu. Cirinya dulu. Hmm. Jadi yang kedua berarti membuang nun. Nah, sekarang kalau ditambah nun taukid maka Yaftahuna. kan asalnya begini kan? Ya. Iya. Yaftahuna ditambah nun kan gini asalnya. Ini asalnya dulu ya. Ya, yaftahu. Kan gini. Iya, betul. Nah, ini nunnya nggak boleh ada karena Yang nun yang pertama. harus seperti tanda nasabnya ya kan? Ya. Dibuang kan? Jadi ya buang. Oke. Nah, karena ada setelah nunnya dibuang ternyata ada wawu mati. Ya. Wawu mati bertemu dengan nun mati. Nun mati. Yang wawu dibuang. Wawunya dibuang menjadi Yaftahunna. Nah, Oh, gitu. Oke. kenapa ini kita perlu jelaskan? Karena inilah untuk membedakan. Kan katanya mabni fathah. Coba kita perhatikan ini haknya dhammah, yang di atas haknya fathah. Oh, gitu. Karena Berarti, yang domah mengikuti wawu yang udah dibuang tadi ya. berarti kalau fathah berarti dia laki-laki. Berarti tidak ada yang dibuang di sininya. Ya. Kalau dhammah berarti Perempuan. itu ada wawu yang dibuang. Jadi kalau mengartikan yaftahanna, sungguh dia membuka. Sungguh dia membuka. Kalau Sungguhnya yaftahunna, dianya laki-laki. kalau yaftahunna, sungguh mereka. Mereka. Oh, berarti mereka ya. Sungguh. Oh, berarti yang di sini sungguh mereka ya Pak Ustadz yang di Quran ini. Tadi ulang Pak yang dari yang membuang itu tuh. Jangan begini dulu. Jadi gimana ya? Yang kedua ini. Yang kedua yang membuang itu ulang lagi Pak. Bentar. Nah, ini aja. Gimana? Membuang gimana? Yang kedua gimana? Ulang lagi, Pak. Ulang Jadi lagi. uang kan tadinya Ini kan gini. Fi'il mudhari kalau bertemu dengan nun taukid itu kan harus mabni. Nah, kalau nggak ada tambahan mabninya langsung mabni fathah. Tapi kalau af'alul khamsah dia harus mabni membuang tanda nasabnya. Bukan mabni sesuai dengan tanda nasabnya. Kita tahu kalau af'alul khamsah itu tanda nasabnya dengan membuang nun. Berarti nunnya harus dibuang menjadi yaftahunna. Nah, ternyata setelah nunnya dibuang terjadilah bertemunya dua huruf mati, yaitu wawu dan nun. Nunnya kan dua. Nunnya kan tasydid itu berarti dua. Nun yang pertama mati, nun yang kedua hidup. Berarti wawu yang mati berinteraksi dengan nun yang pertama yang mati juga. Oleh karena itulah maka wawunya harus dibuang. Tapi ininya tetap dhammah, ini menyisakan dhammah. Nah, dhammahnya ini untuk membedakan yang mabni fathah tadi. Kalau mabni fathah langsung berarti tidak ada sesuatu yang dibuang di antara hak sama nunnya ini. Kan kalau kita hanya mengatakan bahwa kalau fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid itu harus mabni fathah, maka ini akan diprotes. Kok mabni fathah ini dhammah kan gitu kan?
Ya. Nah, makanya katanya mabni fathah. Kok ada yang dhamma? Jawabannya berarti kalau dhamma itu ada wawu yang dibuang. Iya. Berarti itu menunjukkan jamak. Gitu ya. Iya. Berarti Oh itu iya, ya, menunjukkan benar. jamak. Sekarang kita cek di surah An-Nisa ya. 119 coba. Ya, kelihatan belum? Iya, kelihatan. Sudah. Wala. Nah, ini saya kasih Wala hilal garis ya. Ya. Kasih garis saja. Wala umantahunna. Wala amurannahum. Wala yunabbi'utna. Jadi mudhari itu sebetulnya mu'rab, tapi dia bisa mabni. Coba sekarang. Banyak ini. Ini fi'il mudhari semua. Ini fi'il Iya. mudhari untuk, kalau hamzah kan berarti untuk aku. Aku, Iya. Hamzah untuk aku. aku, Hamzah untuk aku. aku. Kalau Aku. ya, nah Mereka. ini ya kan? Oke. Heeh. Nah ini ya. Oke. Kalau aku itu pasti kan nggak ada apa-apa di belakang kan? Iya. Karena afal khamsah itu depannya kalau nggak ya tak. Oh, oke. Afal khamsah itu kalau nggak ya pasti tak depannya. Iya, Jadi oke. nggak ada afal khamsah depannya hamzah itu. Jadi Iya. pasti kalau hamzah itu pasti sahih akhir. Kita perhatikan. Ada nun taukid sebelumnya nun ini apa? Fathah Ada. kan? Iya. Fathah Ada. kan? Nah, Iya. berarti Iya. mabni fathah. Oh, oke. Jadi ini mabni Oke. fathah, ini juga mabni Mumanniyanna, fathah. mabni fathah. Ini Amuranna. mabni fathah. Nah, yubattikunna nih, ada ku. Nah, ini dia tadi. Ini Mabni dari kata tandanya. battaka yubattiku. Nah, kenapa itu ada nun taukid kok dhammah? Kenapa tidak fathah? Katanya Ada mabni yang fathah. iya, Nah, ini membuang berarti wawu, ada wawu dan wawunya berarti artinya nun. mereka sungguh. Oh. Sungguh mereka gitu. Kalau ini kan sungguh aku. Sungguh aku. Sungguh aku. Jadi ini sungguh mereka. Karena sebelumnya nun taukid itu dhammah. Kalau amuranna sungguh siapa? Sungguh aku. Sungguh aku. Makanya ini fathah roknya. Ya. Tapi begitu juga yirunna sungguh siapa? Sungguh mereka. Sungguh mereka karena sebelumnya nun taukid dhammah berarti ada wawu Oh. yang dibuang. Oh, iya, iya, Ya, iya, iya. bisa kan? Bisa. Dilihat Berarti ini. ini sungguh kalian Kalau pakai tak depannya sungguh kalian. yang di surat ini. Kalau surat ini semuanya mereka. Ini Karena- ta. Yang Mana? surat ini, Pak, surat yang kita mau bahas 132. Oh, iya, iya. Bentar. Jadi sungguh kalian ya. Tamutuna. Fala tamutunna. Ini sungguh siapa? Sungguh kalian. Kalian. Oke. Bukan. Sebelumnya. Oh, bukan mereka, tapi Iya, kalian ya. karena tak. Nah, di sini sebelumnya nun dhammah kan? Berarti ada wawu yang dibuang. Jadi kalau tamutunna kalian sungguh kan gitu. Iya, iya, Kalian iya. sungguh akan mati. Kalau tamutanna kamu sungguh akan mati. Kamu satu. Oh, Kalau dari maut ya. ya, karena tamu tanna berarti subjeknya adalah kamu satu orang. Iya. Kamu satu orang laki-laki akan mati. Sungguh akan mati. Tapi kalau tamu tunna sungguh Iya. kalian Kalian yang akan banyak. ya, Oh. kalian banyak. Gitu. Oke. Oke. Ya. Baik. Sungguh kalian mati. Oh, alah. Akan Ini adalah mati. Ini Akan lanya. mati. Ini lanya la nama. mati. Ini lanahi ini. Lanahi. Lanahi ya. Oke, Lanahi iya, berarti iya. menjazmkan. Jadi kalau gini, tamutunna. Ini fi'il mudhari af'al. Khamsah. Pak Ustadz freezing. Pak Ustadz
Halo, Sih? Halo? Pak Ustadz freezing tadi sempat freezing. Sudah dengar? Belum. Enggak. Oh, belum. Ulang lagi, Pak. Belum, Pak Ustadz terdiam. Oh, Pak Ustadz freezing lagi nih, freezing lagi. Pak Ustadz terdiam. Iya, Pak Ustadz freezing sebentar ya, sabar. Pak Ustadz masuk Sudah belum? lagi. Freezing tadi Pak Ustadz. Coba diulang lagi Pak Ustadz, silakan. Oh, Pak Ustadznya ini mental nih, bentar dulu. Enggak deh. Co-host. Oke Pak Ustadz, coba diulang lagi. Fala tamu tanah sunnah. Mutun. Oke, jadi lanya ini kan lanahi. Ya, lanahi. Lanahi itu bertugas menjazmkan, gitu kan? Iya. Nah, di ini membahasakannya tamu tunna fi'il mudhari af'alul khamsa Ya. mabni sesuai dengan tanda Mabni nasabnya ya. sesuai dengan tanda nasabnya. Oh, Membuang nun. Ya, ini membuang nun, buang tapi nun. mahal jazm karena dijazmkan oleh lanahi. Itu Oh, berputar-putar gitu ya. mahal Mabni, jazm. tapi mahal jazm karena dijazmkan oleh lanahi. Lanahi. Nah, nah sekarang wasso ya dari depan ya. Wasso ini berwasiat. Oh, wasiat. Ya, Wasiat. mewasiatkan. Berwasiat atau mewasiatkan. Fa'ilnya Mewasiatkan. siapa yang mewasiatkan? Yang mewasiatkan tuh Fa'il Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Oke. Mm-mm. Terus Yakub di sini rofa juga kenapa? Dia keneknya mungkin. Karena ada maunya kan? Apa? Atof kan? Atof, iya. Ha-ha. Atof. Oke. Sekarang berarti siapa yang berwasiat? Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Oke. Sekarang kenapa tidak begini susunannya? Wa wassa biha Ibrahimu wa Ya'qubu banihi. Karena Yakubnya masih kenek waktu itu belum jadi nabi mungkin. Bukan, Yakub belum lahir. Belum lahir. Oh, belum lahir. Ya itu makanya masih belum role-nya masih belum sejajar dengan Ibrahim. Ya, berarti karena memang ini zamannya berbeda. Iya. Ya, Yakub itu siapanya Nabi Ibrahim? Sedikit Cucu. kali ya. Ponakan. Cucu. Oh, cucu. Cucu dari putranya Nabi Ishak. Oh, cucu. Kenapa di sini Nabi Ishaknya nggak disebut, justru Yakub? Karena ini mau ditujukan ke Bani Israel. Jadi keturunannya Yakub lah ya. Nah, Bani Israel kan Bani Yakub kan gitu. Oh iya. Nabi Ibrahim Kalian yang ngaku-ngaku mengagungkan Yakub, bukan ngaku-ngaku cucunya Yakub. Pesannya Yakub itu sama loh kayak pesannya Nabi Ibrahim gitu loh. Jadi mengingatkan mereka. Baik. Wawassa biha wawassa. dan Nabi Ibrahim mewasiatkan Biha tentang apa? tentangnya. Tentang ini berislam tadi yang ayat sebelumnya. Ya, tentang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Aslamtu li rabbil alamin. Berwasiatnya kepada siapa? Kepada keturunannya Yakub. Banihi. Kepada anak-anaknya. Anak-anak siapa? Anak-anak Ibrahim. Terus ditekankan lagi wa Ya'qubu. Dan juga berwasiat seperti itu juga adalah Yakub. Artinya Yakub itu juga berwasiat sama seperti yang Nabi Ibrahim wasiatkan. Tapi later gitu ya. Nah, tapi later ya, jadi nggak berbarengan. Nggak at the same time. Oke. Makanya dipisah dengan Banihi. Iya. Ya, kalau disatukan Banihi mana nanti jadinya? Ibrahim wa Yakub Banihima bukan Banihi. Ya Baniya. Ini isi wasiatnya. Wahai keturunanku. Wahai anak-anakku. Oh, anak-anakku. Ya. Putraku. Sedikit berbeda ya kalau yang digunakan di surah Luqman
di Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya. Oh, Ini pakai dhammah. Ini ya Ya bani. bani ya. artinya anakku. Karena Aku. jumlahnya banyak. Anak-anakku. Kalau baninya itu anaknya udah gede-gede ini. Oh, ya. Bunayya itu panggilan sayang, anak kecil masih kecil. Bunayya. Oh, oke. Ya bunayya. Ya, ya anakku. Ini anak-anakku udah gede tapi. Ya bani. Innallaha Sesungguhnya Allah itu Sesungguhnya istafa Sofa apa Telah Pak? memilih, telah memilihkan Telah memilihkan lakum bagi kalian memilihkan apa ad-dina agama. agama. Bagi kalian Jadi sesungguhnya Allah telah memilihkan agama buat bagi kalian. Kalian salah Maka janganlah kalian janganlah sungguh Janganlah kalian mati. sungguh. maka apa Pak Ustadz? Ulang. Maka janganlah kalian sungguh akan mati illa Kecuali wa antum bagi kalian adalah kalian adalah muslimin, orang muslim, orang-orang yang berserah diri. orang-orang yang berserah diri. Pokoknya jangan sampai Maka kalian janganlah mati kalian sampai mati kecuali kalian orang yang berserah diri. Oke. Itu pesan dari Ibrahim dan Yakub. Yakub. Iya. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Silakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.